Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga rumah kita yang diberkati Tuhan. Makanan rohani pada hari ini akan disajikan dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, makanan rohani pada hari ini diberikan tema bahwa kasih karunia Tuhan itu akan memberikan kita menjadi kuat di dalam kelemahan kita. Ya, kasih karunia Tuhan membuat kuasa Tuhan bekerja di dalam kelemahan kita. Setiap kita pasti memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan, memiliki pergumulan. Itu juga yang dialami oleh Paulus. Paulus itu orang yang luar biasa dipakai Tuhan, diberikan penyataan-penyataan yang begitu luar biasa. Tetapi supaya Paulus tidak meninggikan dirinya, tidak menjadi sombong karena pelayanan yang luar biasa itu, Tuhan memberikan kelemahan. Nah, kelemahannya itu adalah duri dalam daging, utusan iblis yang menggocok. Nah, Paulus yang luar biasa, ternyata Tuhan izinkan diberikan duri dalam daging, dan itu menjadi kelemahannya, supaya Paulus selalu menyadari, selalu ingat bahwa pelayanan-pelayanan yang dia lakukan itu karena Tuhan. Kehebatan-kehebatannya itu adalah karena Tuhan, bukan karena Paulus. Dan ternyata duri dalam daging yang diberikan itu yang menjadi kelemahan Paulus. Akhirnya apa? Paulus pun menyadari bahwa akhirnya Paulus bangga, senang, bersyukur, bersukacita dengan kelemahannya, bukan bangga karena kehebatan-kehebatannya. Pada saat kita nanti bangga karena kehebatan-kehebatan kita, itu menjadi peluang kita menjadi tinggi hati, menjadi sombong. Tetapi pada saat akhirnya kita mengerti seperti Paulus, Paulus bangga dalam kelemahan, dalam kekurangan, dalam kesukaran. Justru disitulah Paulus mengalami kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam kelemahannya. Dan itu terjadi oleh karena Paulus menerima kasih karunia dari Tuhan. Itulah sebabnya ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, itulah sebabnya kasih karunia Tuhan akan membuat kuasa Tuhan bekerja sempurna di dalam kelemahan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, keluarga rumah kita yang diberkati Tuhan, apapun pergumulan kita, apapun duri dalam daging dalam diri kita, apapun kelemahan kita, apapun masalah persoalan yang kita hadapi, selama Tuhan memberi kasih karunia kepada kita, maka kasih karunia itu akan membuat kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam kelemahan kita. Sehingga pada akhirnya kita akan berkata seperti Paulus, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab ketika aku lemah, maka aku kuat. Kasih karunia Tuhan itu yang akan membuat ketika aku lemah, maka aku kuat. Ketika aku tidak sanggup, maka aku sanggup. Ketika aku tidak mampu, maka aku mampu. Ketika aku tidak memiliki pengharapan, aku memiliki pengharapan. Dan semua itu terjadi karena kita menerima kasih karunia Tuhan. Karena itu mari, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, ingatlah kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu yang akan membuat kuasanya bekerja
di dalam kelemahan kita. Saat kita berkata aku lemah, kita akan berkata aku kuat. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sehat, bahagia untuk kita semua. Amin.